البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada seseorang yang duduk di samping beliau. Ma ra'yuka fi hadha? Apa pandanganmu tentang orang yang lewat itu? Faqala rajulun min asyrafin nas. Dia adalah orang dari termasuk orang-orang yang mulia, yaitu tokoh bangsawan. Istilahnya adalah malak, yaitu asyraful qaum, malak. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah. Orang ini sangat layak kalau dia itu melamar, maka dia kemudian akan dinikahkan. Wa in syafa'a an yusyaffa. Kalau memberikan syafaat, langsung syafaatnya akan diterima, dikabulkan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW diam. Summa marra rajul, kemudian ada orang lain lagi yang lewat. Faqala lahu Rasulullah SAW, ma ra'yuka fi hadza? Apa pandanganmu tentang orang yang ini? Faqala ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Wahai Rasulullah, ini adalah ini adalah orang yang termasuk fuqara kaum muslimin, orang miskin. Hadza hariyun in khataba la yunkah. Layak dia kalau dia melamar untuk tidak dinikahkan. Wa in syafa'a alla yusyafa'. Kalau dia memberikan syafaat tidak diterima syafaatnya. Wa in qala alla yusma' li qaulih. Kalau dia bicara ucapannya enggak akan didengar. Faqala Rasulullah SAW, hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Orang yang ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang itu. Muttafaqun alaih. Qauluhu hariyun huwa bi fathil ha wa kasrir ra wa tasdidil ya. Hari haqiqun, yaitu betul-betul, sangat layak, pasti, haqiq. Ahra yaitu lebih layak. Qauluhu syafa'a bi fathil fa, memberikan syafaat. Tayyib. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Kakeknya namanya siapa? Malik. Sahal bin Sa'ad bin Malik. Tayyib. Mengatakan ada seseorang yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis. Maka Rasulullah bertanya kepada seseorang yang duduk di samping beliau. Ini menunjukkan apa? Jawazut ta'lim bisu'al. Boleh mengajar dengan pola apa? Pertanyaan. Sebagaimana ini juga dijelaskan pola-pola ini oleh At-Tufi di dalam Syarah Arba'in beliau. Pola apa itu? Ingin mengajari tapi lewat pertanyaan dulu. Dan ini banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhbiruni an syajaratin kada wa kada, dan seterusnya itu. Pokok apa itu? Rasulullah bertanya. Dan Rasulullah bertanya misalkan apa? Atadruna manil muflis? Siapakah orang yang bankrupt itu, yang bangkrut itu? Rasulullah tanya bukan karena tidak tahu, tapi nanti menjelaskan kepada sahabat. Ini polanya adalah itu. Yaitu apa? Jawazu at-ta'lim bisu'al li syaddil intibah. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menarik kesadaran. Karena kadang kalau langsung kita kasih pengajaran, mungkin orang pikirannya sedang kemana-mana. Tapi kalau kita tanya, oh, dia sekarang berpikir dan menanti apa jawaban yang benar. Tayyib. Makanya Rasulullah tanya, ma ra'yuka fi hadza? Apa pandanganmu tentang orang ini? Faqal rajulun min asyrafin nas. Ini adalah orang yang termasuk orang yang paling mulia. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kebanyakan manusia itu berhukum sesuai dengan dohir yang mereka lihat. Dohir badannya, dohir bajunya, dohir nasabnya dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Beliau mengatakan annas ashabul dhawahir. Manusia itu adalah memang sekedar ahli dhahir saja. Dhahir dalam artian apa? Menilai orang lain sekedar dari pakaiannya, atau sekedar dari warna kulitnya, atau sekedar dari apa itu? Setakat dari nasabnya saja. Kalau semuanya nilainya adalah kurang, maka dinilai oh ini orangnya kurang. Tidak tahu bagaimana ilmu dia, atau bagaimana akhlak dia, atau yang lain-lain. Tapi makanya langsung begitu tampak bahwasanya dia adalah dari kalangan bangsawan, maka apa? Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah. Maka pasti kalau dia melamar, dia akan langsung dinikahkan. Karena apa? Nasabnya bagus. Bahkan dari kalangan apa? Para bangsawan itu, orang-orang yang mulia.
Wa in syafa'a an yusyafa'. Kalau dia memberikan syafaat langsung diterima, dan ini adalah apa? Kebiasaan orang-orang awam. Siapa yang layak ucapannya diterima, lihat dari apa? Lihat dari kebangsawanan dia. Kalau yang datang memberikan syafaat adalah dari dato atau datin, wah langsung dapat sign. Tapi kalau yang memberikan syafaat mungkin hanya sekedar apa? Orang biasa, orang penjual sederhana di kedai-kedai, maka tidak diterima. Tidak dilihat apakah kalamnya betul, ataukah hujahnya sudah tepat, ataukah hajatnya memang hajat yang sesuai untuk dipenuhi. Orang nggak lihat itu, tapi lihat status dia dan titel dia. Ini kebanyakan orang awam. Tapi makanya Rasulullah memperbaiki pemahaman sahabat tersebut. Dan para sahabat, biasa namanya sahabat, langsung setelah diperbaiki langsung jadi baik, sebagaimana dalam dalil yang banyak sekali. Baik, maka Rasulullah diam, menunggu sampai datang yang berikutnya. Dan ini adalah apa? Taufik dari Allah. Ternyata apa? Orang yang pertama jauh berbeda dengan orang yang kedua, layak untuk dibuat permisalan. Kemudian lewat orang lain. Ya, ini adalah apa? Memang takdir Allah, dan Allah yang mengatur segalanya dengan indahnya. Gimana kalau kebetulan di hari itu nggak ada yang lewat lagi? Oh, pening kita kalau kita jadi pengajar. Kapan saya mau membandingkan ini? Tapi ini sudah diatur oleh Allah, dan Nabi itu adalah dapat ilham dari Allah Ta'ala. Maka apa? Rasulullah tanya lagi, ma ra'yuka fi hadza? Apa pandanganmu tentang orang ini? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah orang dari kalangan fuqara kaum muslimin. Berbeda dengan kes yang pertama, tidak dinisbatkan kepada agama, yang ini dinisbatkan kepada agama. Makanya para pensyarah mengatakan bahwasanya orang yang pertama adalah kafir, orang yang kedua adalah mukmin. Dan kita tahu ini mukmin di zaman siapa? Zaman Rasulullah, berarti dia adalah sahabat. Tayyib. Kemudian apa dikatakan? Orang ini hariyun in khataba alla yunkah. Kalau dia melamar tidak akan dinikahkan. Dan ini adalah apa? Kebiasaan dari orang-orang awam. Mereka cuma lihat dari sisi hartanya, tidak melihat dari sisi mungkin dia punya sisi kebaikan yang lain. Asalkan dia fuqara, enggak usah saja. Padahal Rasulullah telah bersabda apa? Tunkahul mar'atu bi arba'. Wanita itu kebiasaan manusia, wanita itu dinikahi karena 4 permasalahan. Mungkin apa? Bijamaliha, karena kecantikannya, wahasabiha, dan karena kebangsawanannya. Yang ketiga adalah bimaliha, karena dia kaya. Yang keempat adalah apa? Diniha, agama dia. Yang terakhir adalah bidiniha. Tayyib. Kemudian Rasulullah bersabda, fatfar bidzatiddin taribat yadak. Yaitu hendaknya engkau berjaya mendapatkan wanita yang punya agama. Punya agama maksudnya adalah memang agama itu menjadi karakter dia. Itu maksudnya zat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ana zumal, bukan maksudnya saya punya harta semata, tapi saya orang kaya. Karena masalah memiliki, mungkin setiap orang punya harta, tapi zumal itu istilah untuk orang kaya. Seperti apa? Seperti tadi itu, yaitu zatuddin, maksudnya adalah yang betul-betul dayyinah. Memang dia adalah ahli agama, bukan hanya punya agama. Tiap orang punya agama, istilahnya. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kebiasaan awam seperti itu, menikahkan seseorang karena hartanya, atau karena kebangsawanannya, atau karena kehandsoman atau kecantikan wajahnya. Tapi Rasulullah menyuruh pakai yang keempat, yaitu agamanya. Karena kalau agamanya baik, yang lain akan jadi baik, yang kaya, yang miskin akan berubah jadi kaya dan diberkahi, dan seterusnya. Dan seterusnya, dan pembahasannya panjang tentang kisah-kisah terkait di balik masalah ini. Intinya adalah apa? Kebanyakan orang kalau lihat yang datang melamar adalah orang fakir, maka cenderung untuk ditolak. Sebagaimana kisah-kisah itu, orang yang gajinya tiap bulan hanya bukan gajinya tiap bulan, dilihat dia adalah sekedar apa? Sekedar pemandu lori. Oh, ini jelek. Tapi yang dia memiliki titel yang tinggi, oh langsung diterima. Karena apa? Titel yang tinggi ini kemungkinan dapat uang banyak. Padahal ternyata apa? Yang titel tinggi dia belum bekerja. Pemandu lorinya nunjukkan resitnya, saya tiap bulan gaji 8.000. Tapi saya udah nggak suka ditanya macam ini nggak jadi. Nah, rugi dah. Melayang. Nah, itu ruginya kalau orang sekedar melihat dohirnya saja tanpa memeriksa baik-baik. Mungkin dia fuqara tetapi apa? Memiliki faktor yang lain, atau mungkin dohirnya fuqara tapi ternyata apa? Dia punya simpanan uang yang banyak. Kita mana tahu? Kadang apa? Orang bergaya hidup sederhana padahal di balik itu uangnya banyak, atau sebaliknya orang bergaya hebat padahal dia hutang terus. Itu boleh terjadi. Maka jangan lihat dohirnya saja. Banyak macam tu. Ya, banyak memang. Pengen tampil baik di hadapan orang lain. Toyib, akhirnya apa? Besar pasak daripada tiang. Akhirnya tiang habis, pasaknya jalan terus. Gimana pula? Toyib.
Apabila dia memberikan syafaat maka dia tidak akan diberi syafaat. Ini sebagaimana yang telah kita lewati tentang apa? Hadis Abi Hurairah tentang apa? Orang yang rambutnya acak-acakan dan rambutnya kusut dan badannya berdebu itu, kalau memberikan syafaat nggak diterima. Padahal kalau dia menyampaikan hajat kepada Allah, Allah pasti langsung mengabulkan. Tayyib. Kan? Wa in qala la yusma' liqaulih. Kalau dia bicara maka ucapannya tidak akan didengar. Karena dia bukan dari kalangan dato atau datin atau apa istilah-istilah gitu, tunku dan seterusnya. Ya, itu juga. Ya, tidak dilihat bagaimana hasil belajar dia untuk apakah dia memiliki hikmah ataukah tidak memiliki hikmah dan seterusnya, ilmu yang banyak. Maka Rasulullah SAW menjelaskan hakikat tentang urusan ini. Hada khairun min mil'il ardi mithla hada. Orang yang kedua ini yang kalian remehkan, dia itu jauh lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang tadi. Walaupun sepenuh bumi, entah berapa miliar penduduk bumi, 6 miliar barangkali atau berapa, ternyata dibanding satu orang semuanya akan kalah di sisi Allah Ta'ala. Karena hakikat yang sebenar adalah apa? Apa yang di sisi Allah, bukan semata-mata pandangan manusia itu. Manusia memandang dengan ilmu mereka yang terbatas, sementara Allah memandang dengan apa? Pengetahuan dia yang sempurna. Maka ini semua mengharuskan untuk apa? Seseorang itu memperbaiki diri dia di hadapan Allah Ta'ala tanpa apa? Tanpa mempedulikan ucapan orang lain dan seterusnya, kecuali dengan alasan-alasan syar'i. Baik. Intinya kesimpulannya adalah bahwasanya boleh jadi orang-orang yang lemah dari kalangan muslimin mereka lebih baik daripada yang lain. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun apa? Bab yang disebutkan oleh Nawawi ini ada sedikit kritikan dari para ulama. Karena apa? Semata-mata kelemahan dan kefakiran ini bukan keutamaan. Tapi apa? Kalau dia itu lemah dan fuqara, tetapi apa? Dia itu adalah dari kalangan ahlu taqwa. Inilah yang diinginkan dan inilah yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Yaitu apa? Intinya bukan masalah miskinnya saja, tapi kebaikan hatinya sehingga layak masuk surga, sehingga layak dibandingkan dengan orang lain dan seterusnya. Hatinya adalah hati yang baik, hatinya adalah hati yang beriman, bertakwa, bukan semata-mata masalah hartanya. Makanya di dalam hadis Abi Hurairah sebagaimana telah kita lewati dalam awal bab dulu, yaitu apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati kalian dan juga apa? Dan juga amalan kalian. Jadi sebagaimana kita katakan bahwasanya yang terpandang bukan kekayaannya, kita juga katakan yang terpandang bukan kemiskinannya. Yang terpandang bukan kecantikannya memang, tapi juga yang terpandang bukan jeleknya wajah. Kalau jelek wajah berarti baik, enggak begitu. Tapi intinya adalah apa yang ada di hati dia dan bagaimana amalan dia. Inilah kritikan yang disebutkan sebagian pensyarah terhadap apa? Bab Imam Nawawi ini. Semata-mata kelemahan ini bukan keutamaan, tapi isi hati dia itu yang penting dan cara ibadah dia itu yang terpandang. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan hadisnya, soal tapi kata ini adalah alun neraka kerana dia tidak pernah sakit. Ya. Saya paham. Tayyib, ada beberapa syarah di kalangan ulama. Syarah yang pertama adalah yaitu apa? Mafhum laqab laisa lahum mafhum laqab adalah laisa lahum mukhalafah. Laisa lahum mafhum mukhalafah. Rasulullah ketika mengatakan orang ini adalah penduduk neraka, bukan berarti orang yang tidak sakit itu pasti penduduk neraka. Bukan berarti semuanya akan seperti itu. Tapi orang ini kita ulang, bukan lafaz mafhum laqab enggak dibahas di sini. Tapi apa? Maksudnya adalah Rasulullah mentakyin man sarahu an yangdura ila rajulin min ahli nar fala yangdur ila hadza. Barang siapa ingin melihat salah seorang dari penduduk neraka, maka lihat orang ini. Bukan berarti setiap orang yang tidak pernah sakit itu pasti jadi penduduk neraka, bukan demikian. Tapi Rasulullah dapat wahyu memang orang ini adalah penduduk neraka dan kebetulan apa? Memang dosa-dosa dia banyak dan tidak pernah dia dihapus dosanya oleh Allah dengan penyakit-penyakit penyakit tersebut. Karena apa? Rasulullah tanya kepada orang Badui ini, hal asabaka ummul dam? Apakah engkau pernah mendapatkan ummul dam? Tanya apa itu ummul dam? Yaitu demam, panas yang ada di antara tulang dan kulit. Dia mengatakan enggak pernah saya mengalami itu. Ditanya apakah engkau pernah mengalami sudah sakit kepala dan segalanya? Dia mengatakan enggak pernah, saya enggak pernah sakit. Kemudian apa? Rasulullah dapat wahyu bahwasanya orang ini adalah penduduk neraka. Yaitu bukan berarti tidak sakit berarti penduduk neraka, tapi dosa dia banyak tapi Allah tidak ingin menghapuskan dosa dia. Baik. Nah, dalam tafsir yang lain maksudnya adalah apa? Ini hiburan untuk orang-orang yang mengalami sakit.
Jangan menyangka, oh Allah sudah lupa saya, sampai-sampai yang lain diurusi, saya nggak dapat obat. Bukan begitu. Tapi Allah sedang apa? Menghendaki untuk membersihkan dosa-dosa kita. Tidak ada yang Allah Ta'ala lupakan dari para hambanya itu. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah akan timpakan musibah-musibah pada dia. La yazalul bala'u bil mu'min fi jasadihi fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laysa alaihi min khati'ah. Terus-menerus musibah itu menimpa seorang mukmin pada diri dia, pada keluarga dia dan harta dia, sampai dia menghadap Allah dalam keadaan dia tidak punya dosa. Jadi musibah-musibah yang ada untuk mukmin ini adalah kebaikan. Itu yang dimaksudkan dengan apa? Kisah tersebut. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.